PT Astra International Tbk mencatatkan penjualan mobil sebanyak 368.426 unit selama periode Januari hingga November 2025. Penjualan tersebut turun 16,41% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. PT Astra International Tbk atau emiten berkode saham ASII melaporkan total penjualan mobil sebanyak 368.426 unit selama Januari sampai dengan November 2025. Angka ini menunjukkan penurunan 16,41% dari tahun sebelumnya yang mencapai 440.806 unit. Pada November 2025, penjualan mobil ASII mencapai 36.041 unit atau naik 3,30% dari Oktober 2025 yang berada di angka 34.888 unit. Kenaikan juga terlihat pada pangsa pasar yang tumbuh menjadi 49% dari bulan sebelumnya sebesar 47%. Head of Corporate Communication ASII, Windy Riswantio, menyampaikan bahwa pasar otomotif nasional masih tertekan akibat pelemahan daya beli dan persaingan yang meningkat. Untuk menjawab kondisi tersebut, Astra terus menyiapkan produk relevan termasuk peluncuran unit baru dan beragam penawaran di pameran otomotif. Toyota dan Lexus menjadi penyumbang terbesar dengan total penjualan 225.458 unit atau turun 14,83% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Disusul Daihatsu dengan 118.774 unit yang juga mengalami penurunan 20,80% dari tahun sebelumnya. Penjualan Isuzu tercatat sebanyak 22.668 unit atau turun 6,41%, sementara UD Truck menjual 1.526 unit atau turun dari 1.839 unit pada tahun lalu. Di sisi lain, penjualan mobil non-Astra hingga November 2025 mencapai 341.661 unit atau turun sedikit dari 343.982 unit pada periode Januari hingga November 2024. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, PT Borneo Indobara anak usaha Golden Energy Mines menaikkan fasilitas pinjaman hingga 900 miliar rupiah dari Bank Mandiri. Dana segar ini digunakan untuk menutup kebutuhan arus kas dan mendukung ekspansi usaha grup Games. PT Borneo Indobara anak usaha Golden Energy Mines resmi memperoleh fasilitas kredit term loan dari Bank Mandiri dengan nilai plafon mencapai 900 miliar rupiah. Perjanjian kredit ditandatangani pada 10 Desember 2025 dengan tenor antara 5 hingga 7 tahun. Fasilitas ini dirancang untuk memastikan kecukupan likuiditas perusahaan dalam menghadapi kebutuhan pendanaan jangka menengah. Sekretaris Perusahaan GEMS, Sudin SH, menyebut pinjaman tersebut digunakan untuk memenuhi cash flow gap dalam rangka pengembangan usaha serta kebutuhan umum perusahaan dan grup. Ia menilai fasilitas ini akan memberikan dampak positif bagi operasional GEMS, terutama dalam menjaga kesinambungan bisnis di tengah dinamika distribusi batu bara. Keberadaan pinjaman jangka panjang ini juga diharapkan memperkuat stabilitas keuangan perusahaan. Adapun hingga 30 September 2025, outstanding utang berbunga GEMS tercatat mencapai 2,64 triliun rupiah yang terdiri dari utang jangka pendek 2,26 triliun rupiah dan utang jangka panjang 377 miliar rupiah. Meski tekanan utang jangka pendek cukup besar, GEMS masih memiliki posisi kas dan setara kas lebih tinggi, yakni 2,89 triliun. Dengan tambahan fasilitas kredit ini, perusahaan berharap mampu menjaga struktur keuangan tetap solid serta memperkuat rencana ekspansi jangka panjang. Berbagi sumber, IDX Channel. PT Multi Garam Utama Tbk atau emiten berkode saham VOLK menjadwalkan rapat umum pemegang saham luar biasa pada Jumat 12 Desember 2025. Rapat ini akan membahas penambahan modal melalui private placement serta perombakan manajemen. PT Multi Garam Utama Tbk atau emiten berkode saham VOLK akan melaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa yang ditetapkan berlangsung pada Jumat 12 Desember 2025.
Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Perseroan menyampaikan bahwa rapat tersebut memuat 2 agenda utama untuk dimintakan persetujuan pemegang saham. Perseroan meminta restu pemegang saham untuk melaksanakan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu melalui skema private placement. Agenda lain adalah perombakan manajemen sebagai bagian dari penyesuaian organisasi perseroan. FOLK saat ini melaksanakan 2 agenda korporasi yang berfokus pada penguatan struktur permodalan serta pembukaan peluang kerjasama investasi. Upaya ini berjalan seiring dengan proses penguatan struktur di perusahaan-perusahaan dalam ekosistem bisnis Bong Chandra yang menjabat sebagai komisaris utama FOLK. Manajemen menjelaskan bahwa private placement akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS LB. Perseroan mengharapkan dana tambahan ini dapat menjadi alternatif sumber pendanaan untuk kegiatan bisnis atau kegiatan usaha perusahaan anak. Dalam rencana private placement, FOLK akan menerbitkan hingga 394,8 juta saham baru atau setara maksimal 10% dari modal. Dana hasil penerbitan akan difokuskan untuk pengembangan portofolio bisnis strategis termasuk Volkatif Finfolk, DR Shop, USS Networks, R66 Media Auto Spector, dan Sequoia Hills serta untuk memperkuat permodalan perusahaan. Tim Liputan IDX Channel. PT Waskita Karya Tbk menandatangani perjanjian gadai rekening senilai Rp221,45 miliar sebagai bagian dari pemenuhan syarat penerbitan bank garansi. Langkah ini terkait pelaksanaan proyek pengadaan transmisi 500 kV di Sumatera. PT Waskita Karya Tbk menandatangani perjanjian gadai rekening senilai Rp221,45 miliar yang tersimpan di rekening giro perseroan di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Transaksi ini dilakukan sebagai persyaratan untuk penerbitan bank garansi jaminan pelaksanaan proyek transmisi 500 kV New Hour Duri Pranam. Manajemen Waskita menjelaskan bahwa perseroan menggadaikan dana Rp221,45 miliar untuk menjamin pembayaran kembali atas bank garansi yang diterima dari BRI. Langkah ini dituangkan dalam keterangan resmi yang dipublikasikan pada Rabu 10 Desember 2025. Kesepakatan gadai rekening ditandatangani pada 8 Desember 2025 melalui Akta Perjanjian Gadai Rekening nomor 143/2025. Perjanjian ini mengikat para pihak untuk memenuhi syarat teknis dalam proses penerbitan bank garansi. Manajemen WSKT menyampaikan bahwa penerbitan bank garansi diharapkan dapat memaksimalkan kinerja usaha perseroan. Langkah ini dinilai mampu memberikan nilai tambah bagi perseroan dalam menyelesaikan proyek strategis. Tim Liputan IDX Channel. Usai melakukan kunjungan kenegaraan dan kerjasama bilateral dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan lawatan kenegaraannya bertemu dengan Presiden Vladimir Putin di Moskow, Rusia. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Vnukovo 2 Rusia dan langsung bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Vladimir Putin berlangsung cukup akrab dan hangat di Istana Kremlin dengan didampingi para delegasi masing-masing negara. Pertemuan kedua pemimpin ini difokuskan pada isu-isu yang berkaitan dengan pengembangan kemitraan strategis antara Rusia dan Indonesia serta beberapa isu internasional dan regional terkini. Selain itu, pertemuan bilateral secara khusus ini merupakan pertemuan kedua Presiden Prabowo dan Presiden Putin pada tahun ini. Dalam pertemuan kali ini, kedua pemimpin kembali menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kemitraan strategis di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Kedatangan saya hanya untuk konsultasi, tetapi sekarang sebetulnya hanya untuk mengucapkan terima kasih karena hubungan antara Rusia dan Indonesia sebetulnya bagi kami sekarang berada di tingkat yang